Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini di tangan saya udah ada JT Open Ear Pro, dimana ini adalah seri terbaru dari headset JT Open Ear yang udah pernah kita bahas pada waktu itu. So di sini saya mau bahas beberapa hal tentang si JT Open Ear Pro ini, apa aja perbedaan dari seri sebelumnya dan perlu nggak sih kita tuh upgrade ke versi terbarunya ini. So videonya akan kita mulai setelah yang satu ini. Buat kalian yang belum tahu atau baru nonton video ini, jadi headset JT Open Ear ini adalah tipe headset yang menggunakan teknologi bone conduction, sehingga memungkinkan kalian untuk mendengarkan musik lewat konduksi tulang sekitar telinga kalian, tanpa harus memasukkan headset ini ke kuping kalian. Jadi fungsinya ini biar kalian tetap bisa dengerin musik dengan aman sambil berolahraga di luar pastinya, dan tetap bisa juga nyapa temen, dan pastinya juga bisa aware sama suara klakson kendaraan sekitar kalian. Well, dari segi packagingnya, JT Open Ear Pro ini tuh udah nunjukin perbedaan banget yang mencolok dari warnanya. Dimana untuk warna dari versi sebelumnya itu adalah menggunakan warna putih, dan yang sekarang ini dia menggunakan warna hitam. Saya nggak akan bahas terlalu detail soal perbedaan spesifikasinya, juga soal kualitas suaranya. Karena memang ini adalah sebuah sport headset yang mana memang lebih ditunjukkan buat keamanan dalam berolahraga. Saya akan lebih ngebahas tentang kenyamanan dan fitur-fiturnya aja. Kalau dilihat dari bentuknya, sekilas emang nggak terlalu banyak perbedaan juga dari versi sebelumnya. Bahan ini masih menggunakan plastik berwarna hitam yang kokoh dengan beberapa lapisan karet di beberapa bagian seperti neck dan output suaranya. Beratnya juga masih tergolong ringan dan bakal nyaman banget nih buat dipakai olahraga, seriusan. Bagian necknya ini juga lentur banget dan pastinya susah banget buat dipatahin. Jadi aman banget kalau dibengkok-bengkokin seperti ini. Satu hal yang berbeda dari si JT Open Ear Pro ini adalah sistem pengontrolannya yang udah nggak menggunakan sistem touch control lagi. Dimana menurut saya ini adalah hal yang cukup bagus, mengingat saya ini lebih suka dengan sistem yang pakai pencetan atau tombol seperti ini ketimbang dengan sistem yang pakai sentuhan atau touch control. Alasannya karena jari itu rasanya jadi lebih pas aja gitu kalau mau gonta-ganti lagu atau untuk sekedar naikin atau nurunin volume. Gak kayak sistem sentuh yang kadang mesti raba-raba dulu dan kadang malah suka salah sentuh. Tapi ya itu masalah selera sih ya, balik lagi ke individu masing-masing. Anyway, untuk fiturnya sendiri memang masih sama dengan versi sebelumnya dan memang hampir sama banget ya. Ada satu tombol MFB yang fungsinya bisa buat play and pause musik, mengaktifkan Google Assistant, serta menjawab dan mengakhiri panggilan telepon. Di bagian bawahnya juga ada tombol volume up dan volume down buat ngatur volume dan bisa juga buat gonta-ganti lagu. Buat tahu lebih lengkap seputar cara pakai dan perawatannya, silakan langsung cek aja nanti di buku manualnya. Oh iya, ada satu hal lagi yang saya suka dari JT Open Ear Pro ini, yaitu dia udah pakai slot USB Type-C buat ngecharge baterainya yang berkapasitas 230 mAh selama kurang lebih 2 jam dari 0 sampai penuh. Dan disarankan ngecharge-nya ini pakai kabel bawaannya yang punya daya sekitar 5 volt biar unitnya ini jadi lebih awet. Ngomong-ngomong soal ketahanan baterainya nih, si JT Open Ear Pro ini bisa bertahan selama kurang lebih 5 jam buat nemenin kalian olahraga. Dan JT Open Ear Pro ini juga udah dapetin sertifikasi IPX5 Sweatproof, yang itu artinya headset ini udah tahan keringat. Jadi aman banget kalau buat olahraga. Well, kalau ngomongin soal kualitas suaranya, headset ini nggak cocok banget buat kalian yang doyan sama suara yang ngebass. Secara memang fungsi dari JT Open Ear Pro ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman buat kalian yang mau dengerin musik sambil olahraga. Sehingga kalian ini masih bisa dengerin atau setidaknya aware sama suara sekitar kalian atau suara klakson dari kendaraan. Makanya desainnya ini emang sengaja dibuat seperti ini biar dengerin musiknya ini bisa dari luar telinga. Itulah alasannya kenapa suaranya ini emang nggak ngebass kayak headset model in-ear lainnya. Anyway, di sekitar output suaranya ini dilapisi permukaan karet yang nyaman kalau nempel sama kulit kita, dan pas dengerin musik pakai volume tinggi, bagian ini bakal terasa getar, apalagi kalau denger lagu-lagu yang ngebass. Seperti yang saya bilang tadi, suara yang dihasilkan ini emang bisa dibilang kurang banget bassnya dan lebih terasa bright. Saya nggak nyaranin kalian buat jadiin headset ini sebagai satu-satunya headset yang kalian pakai sehari-hari. Tapi kalau buat nemenin olahraga, jelas saya merekomendasikan banget headset ini. Intinya pakailah barang sesuai dengan fungsinya. Oh ya, ngomong-ngomong soal isolasi suaranya, pas saya pakai sambil denger musik pun saya masih bisa dengar percakapan sekitar dan suara-suara sekitar. Masih aman banget lah kalau buat dipakai jogging keliling komplek atau buat goes di jalanan. Cuma sayangnya suara musik dari headsetnya ini jadi agak kedengeran keluar karena memang modelnya ini adalah open ear. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nyari headset yang aman buat olahraga, saya sangat merekomendasikan banget JT Open Ear Pro ini dibandingkan dengan headset-headset sport lainnya.
Alasannya karena memang headset ini jelas lebih memberikan kita keamanan dibandingkan dengan headset lainnya. Karena memang kita masih bisa dengerin musik sambil olahraga dan aware sama suara-suara sekitar juga pastinya. Well, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Kalau kalian pengen beli produknya atau JT Open Ear Pro ini, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi video, dan silakan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan silakan klik tombol share juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on the next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.